Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Pada malam hari ini ya, saya terus merasakan sukacita karena kita sampai detik ini masih bisa bertemu kembali dalam program Obat Tidur. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh hambanya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pendeta Butar-Butar. Dan pada malam hari ini, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan di sepanjang hidup kami Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami Bapa di hadapan-Mu. Sebelum kami Bapa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa rasa syukur kami Bapa melalui setiap pujian yang akan kami naikkan. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu nyata
bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena Tuhan terus menolong kami, menyertai kami, dan kami terlalu yakin bahwa penyertaan-Mu sempurna sampai kesudahan zaman ini. Bapa, ini hamba mau sampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkan saat ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong hamba dalam menyampaikan, beri pengurapan baru lebih-lebih dari hari-hari kemarin. Hamba akan menyampaikan topik yang berbicara berkah di balik persoalan hidup. Oleh karena itu, biarlah kiranya Engkau senantiasa Tuhan menolong acara ini. Engkau memberikan sinyal yang terbaik, cuaca yang terbaik. Terima kasih atas listrik ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya penyertaan dan pengurapan-Mu sempurna atas hidup saya dan hidup kami semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat malam, senang bertemu kembali, kita berjumpa dalam dunia maya. Ya, ini kalau Facebook begini ya disebut dunia maya ya. Dan merupakan hal yang luar biasa karena Anda di seberang lautan. Boleh kita bertemu saudara-saudara sekalian dalam ya Dumai ya. Kalau dulu orang yang mau menikah disebut ya, kalau dia ketemu mau menikah itu contohnya dari satu daerah atau pulau lain ke pulau lain, baru ada lagu Batak berkata asam na diduduki dekena ditahui merdomu musia merdomu di susu batano. Tapi kita ini saat ini merdomu di dunia maya ya, begitu ya. Baik, saya akan sampaikan pesan Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikian dikatakan di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Berita baik malam hari ini yaitu yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12, di mana penulis memuji orang-orang mengalami persoalan hidup. Dan dia katakan, berbahagialah engkau, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, adakah saat ini Anda sekalian mengalami pencobaan hidup? Adakah saudara mengalami berbagai-bagai pencobaan kalau seperti yang disebut dalam ayat 2? Bukankah kalau dalam ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, betapa pentingnya gereja manakala dia mengalami persoalan hidup yang datang bertubi-tubi tanpa permisi, yang mencoba dia terus datang menghantui kita setiap hari. Bagaimana supaya saya dan saudara tidak bisa lagi berjalan seiring dengan langkah Tuhan, maksud dan tujuannya. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan berkata pada malam hari ini adalah kita harus menganggap sesuatu kebahagiaan. Mengapa? Karena memang di balik persoalan hidup dikatakan ada mahkota, ada berkat. Karena dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah datang uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ini saudara adalah hal yang sangat-sangat menarik buat kita. Kalau satu kali datang pencobaan, kita menang, berarti satu mahkota. Datang lagi besok pencobaan, kita menang, bertahan, selesai persoalan itu, ada mahkota yang kita dapatkan lagi. Nah, berbicara tentang mahkota ini, bisa dalam mahkota di surga, tapi juga mahkota di dunia ini atau upah akan kita dapatkan jikalau gereja siap menghadapi segala tantangan dan persoalan hidup, dan dia terus memegang Yesus manakala datang masalah itu. Dan saya akan memberikan nanti contoh-contoh kepada kita semua. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, manakala kita mengalami persoalan hidup, pahamilah 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu, karena Dia adalah pribadi yang setia sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Allah tidak memberikan beban yang terlalu berat kepadamu manakala itu Anda rasakan. Suatu hal yang mau saya katakan, bahwa kebenaran firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa itu adalah hal yang biasa, dan Tuhan selalu beri solusi sehingga kita dapat menanggungnya. Bukankah seorang orang tua memberikan beban kepada anaknya pada masa kecilnya adalah memberikan beban yang setimpal atau yang bisa dia bawa atau dia pikul. Biasanya kalau orang tua bekerja di ladang atau katakanlah panen dan ikut anak-anaknya,
orang tuanya akan memberikan berat yang seimbang atau padi yang seimbang itu beratnya untuk dipikul dan dibawa ke rumah. Tidak akan pernah dibuat oleh orang tua untuk disuruh untuk dibawa anak-anaknya yang lebih berat. Nah, demikian juga Tuhan. Suatu hal yang perlu kita tahu bahwa persoalan itu adalah mendidik saya dan saudara-saudara sekalian. Nah, dikatakan kalau dalam ayat 2, manakala saya dan saudara mengalami pencobaan, maka dikatakan itu akan menghasilkan ujian, itu sebagai ujian dan menghasilkan ketekunan. Jadi kalau saya dan saudara sudah tekun, maka akhirnya akan menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Maka rupanya saudaraku dalam perjalanan hidup bahwa pencobaan-pencobaan itu atau persoalan itu akan datang selalu kepada gereja. Bagaimana? Kenapa? Adalah supaya pemurnian juga dan untuk bisa kita menghasilkan yang terbaik dan memiliki karakter yang terbaik. Manakala persoalan itu datang, apakah kita tetap memegang Yesus? Bukankah saudara dalam Alkitab kitab Daniel saya membaca dalam pasal 3 anak Tuhan di sana Sadrak Mesak Abednego dipaksa mereka untuk menyembah patung Nebukadnezar yang telah dibuatnya sendiri, dan barang siapa yang tidak menyembah lalu akan dibunuh atau dihukum mati atau digantung. Dan ternyata kalau mereka dimasukkan ke dalam perapian api, itu adalah hukumannya. Dalam pasal 3 ayat 3 saudaraku, di sana saudara-saudara ayat 30 itu ketika mereka bersiap, mereka menang dalam pencobaan itu, mereka keluar dari dalam api karena tidak terbakar kalaupun dibakar, maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam Daniel 3 ayat 30. Nah, saudara, dalam Daniel 3 ayat 17 ketika mereka dipaksa dan dimasukkan dia ke dalam itu perapian, dia berkata, dan mereka bertanya, apakah engkau masih menyembah Tuhan Allahmu itu? Dia bilang betul. Sekalipun anak kami tidak mau menolong kami akan tetap memegang bahwa Allah kami, Allah yang hidup itu akan tetap kami sembah dan tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku buat. Ini adalah yang luar biasa. Artinya pencobaan boleh-boleh saja datang kepada mereka dan memang sudah mencekam. Karena apa? Bayangkan dimasukkan dia ke dalam api. Nah, suatu hal yang perlu kita lihat di situ dan sangat-sangat menarik perhatian saya adalah bahwa iman mereka tidak akan mundur. Biarlah mati untuk Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Nah, saya berikan tema tadi adalah berkat di balik persoalan. Bukankah mereka, saudara, mengalami persoalan yang luar biasa yang menghilangkan nyawa mereka karena sudah dimasukkan ke dalam perapian. Tapi ketika mereka menang dalam ujian dan pencobaan itu yang terjadi dalam Daniel 3 ayat 30 bahwa mereka diberikan kedudukan yang tinggi dari semua wilayah Babel. Haleluya, haleluya. Ini adalah berita yang luar biasa malam hari ini. Makanya oleh karena itu ketika datang persoalan hidup, tetap pegang Yesus, tetap pegang Tuhan, pegang Dia selalu. Karena apa? Karena di balik persoalan yang engkau alami, nanti akan engkau terima mutiara berkat itu. Jadi jangan pernah putus asa. Manakala saya dan saudara telah berkata sudahlah atau putus asa dalam ketika menghadapi persoalan, berarti memang tidak akan ada lagi mutiara itu dan kita akan gagal. Suatu hal yang mau sampaikan harus kita miliki, yaitu kamus yang berbicara never give up. Itu adalah perkataan Perdana Menteri Inggris ketika para mahasiswa dan mengundang dia, di mana Inggris waktu itu saudaraku mengalami ekonomi yang down dan luar biasa. Semua berteriak dan menuntut Perdana Menteri harus segera memulihkan negara mereka. Dan dia diundang saudaraku ke sebuah kampus dan merindukan mereka mendengar bagaimana teknik dan cara-cara memulihkan yaitu Inggris dari keterpurukan pada waktu itu. Namun saudaraku sekalian, bahwa si Halsen itu, saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri waktu itu, dia naik ke mimbar. Setelah dia naik ke mimbar dan orang-orang banyak menantikan apa bahasa yang disampaikan, bagaimana cara dia dan bagaimana wajahnya. Tetapi setelah selesai dia, setelah sampai dia di podium, dia hanya berkata never give up. Lalu turun dia dari mimbar. Haleluya. Sejak itu saudara-saudara sekalian, mereka bangkit, ekonominya bangkit, dan mereka akhirnya saudaraku menjadi negara yang luar biasa. Dan termasuk ya seperti negara adik kuasa begitu, ya mirip-mirip begitu. Artinya bahwa luar biasa kebangkitan ekonomi mereka. Kenapa? Karena
hanya pidato terpendek sepanjang masa yang paling hebat saudara, yaitu never give up. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Daniel juga seperti itu. Dia dimasukkan ke gua singa saudara-saudara sekalian ya. Dia dimasukkan ke gua singa. Dia tidak mundur saudara sekalian. Tapi yang paling menarik kalau saya baca dalam kitab Daniel pasal 6 yaitu ayat 26-29 bahwa raja itu juga ikut berdoa puasa supaya dia jangan dimakan singa itu. Itu yang paling menarik. Tapi dari kisah keempat tokoh ini dalam Alkitab adalah bahwa berkat yang mereka dapatkan adalah kedudukan yang tinggi, dan juga bangsa mereka juga mendapatkan itu dan kelepasan daripada tangan raja, dan akhirnya mereka merdeka betul, tidak ikut lagi disiksa atau dipukuli atau dihukum. Dan kemudian saudara, bahwa dalam Daniel 3:28 semua dipaksakan semua harus menyembah Allahnya Sardak, Mesak dan Abednego, harus menyembah. Dan juga Allah Daniel. Itu yang paling menarik. Itu adalah merupakan berkat di balik persoalan hidup. Maka oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah, never give up. Pegang Yesus. Bawa semua persoalan hidupmu ke dalam tangannya. Persoalan boleh datang tanpa permisi, tetapi suatu hal yang perlu kita pahami bahwa Dia Yesus adalah pribadi tempat perlindungan kita, pengungsian kita. Dan saya percaya bahwa Dia akan terus menyertai saya dan saudara-saudara sekalian. Dia akan mengangkat semua persoalan hidup kita, karena Dia adalah pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi. Mungkin rumah tanggamu saat ini sedang hancur, atau juga kuasa kegelapan membuat suamimu kurang bertobat, atau juga menghancurkan ekonomimu, menghancurkan juga moral anak-anakmu. Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan mengizinkan itu, ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya. Artinya mari kita tetap yaitu berpegang kepada Tuhan. Dia akan selalu menyertai. Di dalam Alkitab ada 365 kali ditulis, jangan takut, aku menyertai engkau. 1 tahun 365 hari. Artinya tiap hari tidak boleh takut. Harus tetap yakin bahwa Tuhan menyertai. Haleluya, haleluya. Ya, saat ini saya merindukan kita berdoa, bernaikkan pujian. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan naikkan pujian Saat Ku Terjatuh dan Tak Berdaya. Ini adalah lagu favorit untuk saya, kalaupun kurang begitu paham, tapi sangat menyentuh hati. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, saat kebimbangan menghimpitku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. 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 Terima kasih Tuhan.
Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan kami sungguh dikuatkan oleh Engkau melalui firman Tuhan ini, di mana bahwa ada berkat yang kami dapatkan manakala persoalan hidup datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini saya mau menyapa para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya kasihi, adik-adik juga, dan terima kasih atas kebersamaan saudara sampai detik ini. Dan saya akan menyapa sebelum berdoa dulu, dan terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyapa Irene yang dari si Borong-Borong. Terima kasih Dek karena selalu mengikuti kami. Engkau masih SMP atau SD ya? SMP kelas 1 ya. Sudah setia terus mengikuti ini, dan juga Bapak Marjono, terima kasih Pak. Dan saya harap jangan keluar dulu, kan senang disapa ya kan. Dan demikian juga John Ferry, terima kasih. Mama Dion juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Rustani juga seorang pedagang hiu dari Melceb ya, terima kasih sudah mengikuti program ini. Bahkan juga Herlina Bono Manurung, terima kasih ya sudah mengikuti kami. Ini dapur 12 orang ini. Simpson juga dari Tiban, terima kasih Bapak sudah mengikuti kami selalu. Tika, dan juga ini terima kasih Ruth Juliana Boru Marpaung. Juliana Boru Marpaung kelihatannya di mana nih, atau orang kampung kami itu di mana ya? Terima kasih Ibu Juliana Marpaung. Dari mana kampung? Boleh enggak di chat ya di mana kampungnya supaya kami tahu. Dan Saurlina Manik ya, terima kasih Ibu ini juga di mana tinggal ya, boleh enggak di chat ya? Ini hal yang luar biasa. Saya akan langsung berdoa nanti kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Las Marito Nabeban, terima kasih. Lija Napitupulu ini saatnya sedang bermain musik luar biasa. Dan demikian juga Opung Royjo Burtobing. Ini adalah juga selalu mengikuti program kami, dan terima kasih ya sudah selalu mengikuti program ini. Terima kasih. Dan juga buat teman-teman kami yang nggak bisa lagi saya sebut satu persatu namanya, Hernawati Siombing, terima kasih. Dan Marjon ini ya, oh ya, Juliana Marpaung Pekanbaru ya, adik Ibu Kiki ya, terima kasih Bu Juliana. Gimana kabar? Apakah sudah terjual sawit kita nih? Sudah dijual sawitnya di sana? Jangan lupa ya bawa sini uang sawitnya. Ya, karena Pekanbaru terkenal dengan saya. Oke, saya akan langsung berdoa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saat ini mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat itu Irene, Tuhan Engkau tolong, Engkau campur, Engkau berkati. Marjono juga ya Tuhan Engkau berkati Bapak surgawi. John Terry Engkau berkati. Mama Dion juga Engkau berkati Bapak. Bahkan juga kami berdoa buat Rustani Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak surgawi. Berkati juga ya Tuhan saat ini Bapak surgawi Herlina Boru Manurung. Bahkan Simpson Sebajunta Engkau berkati. Tika Engkau berkati. Ruth juga Juliana dan Sorlina Boru Manik Bapak surgawi. Berkati Sterlinda Prita, dan juga berkati Bapak surgawi orang-orang yang mungkin juga enggak saya sebutkan lagi namanya satu persatu di sini. Kiranya Tuhan menolong dan Engkau memberkati. Bapak Alvin juga Engkau berkati. Iya Tuhan, keluarga yang bahagia menjadi bagian mereka. Saya berdoa Tuhan, orang-orang yang menonton di grup lain, Tuhan Engkau tolong, Engkau campur, Engkau berkati. Kapan saja pun mereka menonton video ini juga, kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Saya berdoa saat ini Tuhan, kiranya Engkau menghibur mereka yang susah. Engkau menguatkan mereka ya Bapak surgawi yang lemah. Engkau menyembuhkan yang sakit. Segala jenis penyakit Yesus dapat menyembuhkan. Saya berdoa ya Tuhan, Anda menyatakan bagi mereka melalui doa ini, emas perak tiada kupunya, tapi demi nama Yesus biarlah mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak surgawi, glory bagimu. Buat anak-anak gadis yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya Engkau beri pasangan hidup yang terbaik. Dan juga buat orang tua yang sudah lama bergumul untuk anaknya supaya menikah, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Saya berdoa berikan panjang umur dan kesehatan untuk kami semua Bapak surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terkhusus pertumbuhan iman kami. Ajar kami untuk semakin mengenal Bapak surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapak surgawi. Dan saat ini ada sahabat kami Gibi Kampung Air. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati mereka, tambahkan jemaat-jemaat mereka. Terima kasih Bapak, gembala-gembala Tuhan Engkau berkati, Engkau menolong para misionaris di seluruh dunia.
Engkau memberkati Bapak Surgawi dan juga pertambahan jemaat-jemaat gereja. Engkau menolong, Engkau cabut, Engkau memberkati Bapak dan juga GBI secara keseluruhan. Gembala-gembala juga ketua-ketua BPD dan BPH. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketua kami Engkau menolong, Engkau campur tangan. Biarlah kiranya kota Batam di mana kami tinggal, Engkau memberkati kota Batam dan wali kota, wakilnya dan jajarannya. Kiranya Tuhan Engkau beri kebijaksanaan dalam memimpin kota ini. Batam adalah kota makmur. Saya berdoa untuk Kepri, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati gubernur, wakilnya dan juga para kabinetnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak. Berkatilah Tuhan, yaitu orang-orang di Indonesia ini semuanya, dan presiden, wakilnya dan juga para kabinetnya. Engkau beri hikmat bagi mereka. Jauhkan pro korupsi daripada mereka. Gerakan separatisme kami patahkan semua kuasa dalam Yesus. Dan hamba berdoa mengenai persoalan Papua saat ini, Tuhan, Tuhanlah yang berkarya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menolong kami Bapak. Ini yang merupakan doa kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya tindakan kepada kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga, melindungi dari saat ini hingga sudah datang kali kedua, menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih karena Bapak Ibu masih setia sampai saat ini mengikuti program ini. Dan saya terus berdoa supaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tentu sekali Bapak Ibu telah diberkati melalui siaran ini, maka olehnya kami mohon supaya Bapak Ibu mau membagikan video ini di beranda Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara memberikannya, maka pemilih Saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika menontonnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berharap bahwa besok kembali pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, supaya Bapak Ibu mengikuti program ini dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Mitra Reta Purba yang luar biasa dalam menyampaikan pesan Tuhan, dan dia menyampaikan dengan yaitu perasaan yang sungguh lembut. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita telah mengalami mendapatkan ketenangan jiwa ketika mendengarkan firman Tuhan bahwa ada berkat di balik persoalan itu. Tentu sekali akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Maka oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja Gibraltar Indah Kota Batam. Shalom, salam sukses, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom, 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 shalom. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa besok.